pagi, salam bahagia dan salam sehat semuanya, Bapak Ibu guru hebat yang ada di seluruh Indonesia. Pada pagi hari ini, saya mendapat kesempatan yang sangat istimewa dari Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Pomala untuk mewawancari beliau dalam saya melaksanakan tugas CGP saya. Perkenalkan, nama saya Damaris Tonapa, calon guru penggerak angkatan ke-6 dari Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara. Perkenalkan, nama saya Sugito SPD, Kepala SMA Negeri 1 Pomala, Kabupaten Kolaka. Baik Pak, terima kasih Pak atas kesempatan yang Bapak berikan kepada saya. Terima kasih atas dukungan, kesediaan Bapak dalam bersedia untuk saya wawancarai, sehingga tugas saya sebagai calon guru penggerak nanti dalam kegiatan demonstrasi konseptual di modul 3.1 dapat terlaksana Pak. Baik Pak, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bapak menyangkut tugas saya. Selama ini, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang terjadi di sekolah Bapak? Terima kasih atas pertanyaannya, bahwa dalam mengidentifikasi permasalahan atau kasus-kasus yang ada di sekolah, khususnya untuk masalah moral, itu kita setiap saat atau setiap minggu kita mengadakan evaluasi dari setiap wali kelas. Kita setiap minggu adakan pertemuan untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan apa yang ada di kelasnya masing-masing. Baik Pak, terima kasih. Yang berikutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak? Dalam mengambil keputusan kita harus lewati prosesnya dulu ya. Jadi setiap permasalahan yang ada dari guru itu disampaikan di wali kelas, kemudian wali kelas berkoordinasi sama guru BP. Nah, apabila permasalahan ini sangat besar, khususnya mengandung beberapa kepentingan tadi, maka kepala sekolah akan mengidentifikasi dan memanggil para wakasek khususnya untuk mendiskusikan permasalahan tersebut. Yang pasti bahwa kepentingan anak-anak dalam mencapai tujuannya di sekolah itu harus yang paling utama. Jadi apapun konsekuensinya, bahwa yang terpenting adalah apa yang kita ambil adalah keputusan bersama, bukan keputusannya kepala sekolah, tapi keputusan bersama kepala sekolah dan stakeholder yang ada. Baik Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Sebelum sampai ke kepala sekolah, permasalahan itu sudah diproses. Nah, termasuk dari guru, wali kelas, sampai guru BP, sampai juga melibatkan orang tua, pemanggilan orang tua. Orang tua diajak diskusi tentang bagaimana kondisi anaknya atau bagaimana jalan keluar yang akan kita ambil, sehingga dari mulai peringatan pertama, panggilan kedua sampai panggilan ketiga itu. Jadi dalam mengambil keputusan kita harus melalui beberapa tahapan-tahapan. Tidak bisa kita langsung mengambil begitu saja keputusan itu, sehingga tidak dipertimbangkan lebih dahulu. Baik Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam melakukan pengambilan keputusan pada
kasus-kasus dilema etika. Oke, baik. Pengambilan efektif itu adalah selalu mengedepankan keputusan yang secara bersama. Karena ini adalah sekolah kolektif kolegial ya, artinya bukan keputusan sepihak yang harus diambil oleh kepala sekolah, tetapi tentunya adalah melibatkan teman-teman. Misalnya dia adalah persoalan siswa, maka itu tadi saya bilang kalau dia persoalan siswa maka siswa yang menjadi pelibatan. Dan bagaimana mengatasi solusinya adalah tentunya meminta pertimbangan dari siswa itu sendiri. Nah, kemudian juga mungkin di sekolah itu ada yang lebih dewasa atau di dalam hal ini bijak di dalam pemikiran, itu juga menjadi pertimbangan untuk pengambilan sebuah keputusan. Bagaimana saran beliau, bagaimana kemauan beliau, maka itu bisa menjadi pertimbangan. Seperti itu mungkin kalinya. Kalau di dalam keputusannya, ini seperti itu. Kenapa mati? Kayaknya mati tadi saya dengar. Ngaji. Sampai ini. Sampai. Mana bentuk? Baik Pak, pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam Bapak melakukan pengambilan keputusan? Sudah tanya di? Tadi apa? Oh, yang efektif tadi. Oh ya, tadi ulang. Baik Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan yang Bapak hadapi dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Oke, tantangan ya. Artinya kalau di sini kita berbicara dua. Yang pertama adalah target apakah itu adalah aturan. Yang kedua adalah kemanusiaan. Kalau dia bertemu kedua ini memang agak sulit dalam keputusan. Tetapi jika ketemu memang di lapangan, maka yang kita aturkan adalah kita mengedepankan namanya aturan. Emosional itu urusan di luar, tetapi aturan pada saat kita masuk di dalam satuan pendidikan, maka ada aturannya jelas. Kalau dia adalah merupakan pelanggaran aturan, maka jelas aturannya. Tetapi kalau dia emosional itu duluan. Tetapi pada saat ketemu keduanya antara aturan dengan emosional, maka intinya adalah aturan lebih didepankan. Ya, baik Pak. Apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Untuk jadwal memutuskan suatu perkara tidak dijadwalkan. Tidak ada jadwal penentuan bahwa pada hari ini harus dijadwalkan pengambilan sebuah keputusan. Kemudian sebuah perkara itu tidak serta-merta pada hari itu juga kita putuskan. Tetapi itu tadi di awal saya sampaikan bahwa selalu meminta pertimbangan. Karena memang di sekolah itu selalu saya katakan bahwa kolektif kolegial dalam artian bahwa bukan hanya kepala sekolah yang berpikir, bukan hanya kepala sekolah yang punya peranan, tetapi semua stakeholder yang ada di dalam itu punya peranan. Jadi semua di dalam sebuah keputusan itu tentunya harus kita sama-sama. Apakah keputusan itu terkait dengan guru, masalah itu terkait dengan guru, apakah masalah itu terkait dengan siswa, maka kita kolaborasi dalam artian kita sama-sama di dalam keputusan. Sehingga untuk memutuskan jadwal punya jadwal untuk memutuskan perkara itu tidak, tetapi melalui tahapan-tahapan. Langkahnya adalah koordinasi, kalau bisa dimediasi, kalau belum bisa dimediasi kita tindak lanjuti, kasih berikan SP1, SP2 sampai SP3. Itu prosedurnya di dalam pengambilan sebuah keputusan yang saya lakukan. Adakah seorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam melakukan pengambilan keputusan dalam kasus yang terkait? Iya, kalau di sini kan kita ada wakil kepala sekolah, ada kaur-kaur. Biasanya sebelum saya mengambil keputusan, saya rembuk dulu sama mereka. Terus biasa juga saya tak mau langsung ngambil keputusan. Biasa saya ketemu dengan teman-teman guru dari luar, yang teman-teman guru yang bisa kita ketemu di luar. Ada kebetulan saudara saya kebetulan jadi guru. Saya biasa berdiskusi, jangan sampai saya keliru mengambil latihan. Biasa kalau orang melihat dari luar itu biasanya lebih bagus, lebih jelas. Nah, jadi saya butuh juga itu dari sama teman bagaimana kalau begini, mereka kasih masukan. Tapi biasanya kalau yang bisa diselesaikan di sini, saya diskusikan saya dengan
guru-guru senior, wakil kepala sekolah, kawan-kawan dan guru-guru senior. Gitu. Pertanyaan saya yang terakhir, Iya. dari semua yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak Iya. dalam mengambil keputusan? Jadi yang selama ini yang saya ambil pelajaran, yang pertama itu kepala sekolah itu harus emosionalnya stabil. Tidak boleh dia langsung mengambil keputusan tanpa timbang-timbang, harus ditimbang dulu. Yang saya bilang tadi, kepala sekolah itu ada di sekolahnya pelurunya tajam. Jadi kalau dia bicara itu berbahaya. Jadi yang saya ambil pelajaran itu saya harus emosi harus stabil. Kemudian segala sesuatunya itu harus saya bicarakan dulu, dibicarakan dengan wakil kepala sekolah, kawan-kawan, guru senior. Gitu. Terus juga yang paling penting, saya tidak boleh mengambil keputusan dalam keadaan emosional. Karena ketika mengambil keputusan dalam keadaan emosional itu biasanya lebih sering kita sesali dan mengganggu juga moodnya guru, mengganggu, akhirnya nanti akan terganggu semuanya. Jadi itu saja. Iya. Baik Pak, terima kasih atas kesempatan yang Bapak berikan kepada saya. Iya. Ini sangat membantu Bapak. Itu tugas saya di modul 3.1 dalam program calon guru penggerak angkatan ke-6. Demikian interview yang saya lakukan kepada Bapak Sekolah SDS 1 Antang Pemalang. Sekali lagi Bapak terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Salam dan